Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menyingkap tabir, mengenali Yesus di tempat tak terduga, dan di tengah kebisingan informasi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 17 sampai ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 24 ayat 17 sampai ayat 21 yang menggambarkan pertemuan antara Yesus yang baru bangkit dari kuburnya dengan dua murid di jalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dari kisah ini terungkap Kleopas dan murid lainnya, yang tidak disebutkan namanya dalam teks, sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, sebuah desa sekitar 7 mil jauhnya. Suasananya dipengaruhi peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu penyaliban Yesus dan laporan tentang kuburnya yang kosong oleh para perempuan yang nyekar kuburan Yesus. Para murid terjebak dalam kebingungan, keraguan, dan kesedihan, bergulat dengan kegagalan harapan dan impian mereka. Penyebutan nama Kleopas menunjukkan bahwa ia mungkin adalah bagian dari lingkaran dalam dari pengikut Yesus, meskipun identitasnya tidak dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari itu, kedua murid tersebut sangat terpengaruh oleh peristiwa seputar kematian dan penguburan Yesus. Percakapan mereka dalam perjalanan menuju Emmaus mencerminkan perjuangan mereka untuk memahami peristiwa-peristiwa ini, dan kekecewaan mereka terhadap apa yang mereka harapkan, yaitu penebusan Israel melalui Yesus. Dalam konteks ini, Kleopas dan rekannya tidak menyadari kehadiran Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya, meskipun ada laporan dari para perempuan yang mengunjungi makam pada saat subuh hari itu. Percakapan mereka dengan Yesus, yang awalnya tidak mereka kenali, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan kebingungan dan kekecewaan mereka, sehingga membuka jalan bagi Yesus untuk menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara yang mendalam dan sangat transformatif. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah kesibukan kita dan derasnya arus informasi yang membanjiri indera kita, seringkali kita mengabaikan kehadiran Yesus di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan arus informasi yang tiada henti, dan hiruk-pikuk suara-suara yang saling bersaing, perhatian kita mudah teralihkan dan disorientasi, seperti halnya Kleopas dan rekannya, yang tidak mampu mengenali Yesus dalam tubuh kemuliaannya. Namun pesan Tuhan bagi kita tetap tidak berubah, Yesus akan selalu menyertai kita, bahkan di tengah kebingungan dan ketidakpastian hidup kita. Tuhan rindu untuk menyatakan dirinya kepada kita, untuk menyingkapkan tabir yang mengaburkan pandangan kita, dan menunjukkan kepada kita kebenaran akan kehadiran dan kasih-Nya. Selain itu, sebagaimana Yesus mengajak Kleopas dan rekannya bercakap-cakap, mendekatkan mereka kepada dirinya, demikian pula Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjalin hubungan dengannya.
Tuhan bisa menemui kita dimanapun kita berada, bahkan di tengah keraguan dan pertanyaan kita, dan dengan lembut menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Dia. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menenangkan hati dan mendengarkan suara-Nya, mengetahui bahwa hanya di dalam Dialah, kita akan menemukan kedamaian dan kejelasan yang kita cari dalam hidup ini. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus dengan sengaja meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita untuk mencari Yesus dalam doa, dalam membaca dan merenungkan kitab suci, dan dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya. Artinya, jadilah konsumen informasi yang cerdas, mampu menyaring kebisingan yang mengalihkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Hal ini berarti memupuk sikap rendah hati dan keterbukaan, membiarkan Yesus menyatakan dirinya kepada kita, di tempat dan momen perjumpaan yang tak terduga. Lebih jauh lagi, saat kita mengenali Yesus di tengah-tengah perjalanan hidup kita dipanggil untuk menjadi saksi kehadirannya, dan membagikan kabar baik tentang kasih dan keselamatannya kepada orang lain. Sama seperti Kleopas dan rekannya, yang kemudian bergegas kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada murid-murid lain tentang perjumpaan mereka dengan Yesus, demikian pula kita dipanggil untuk berbagi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di dunia yang haus akan makna dan kebenaran, hidup kita harus menjadi kesaksian akan realitas kehadiran Yesus, dan kuasa kasih-Nya yang transformatif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kebisingan dan gangguan dunia ini, kami berterima kasih atas anugerah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Buka mata kami untuk mengenali Tuhan, di tempat dan di momen perjumpaan yang tak terduga. Tenangkan hati kami untuk mendengar suara-Mu, yang menyampaikan kebenaran dan cinta kasih ke dalam hidup kami. Dan berdayakan kami untuk menjadi saksi kehadiran Anda dan berbagi kasih-Mu dengan orang lain. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.